Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Ketemu lagi. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit eh, gimana sih kira-kira ketika DHCP server yang ada di Mikrotik itu sudah mencapai batasnya begitu. Terus kemudian perlu perlu membuat scoop tambahan, pool tambahan untuk DHCP server tersebut yang ada di Mikrotik. Jadi untuk skenario kali ini yaitu ada sebuah DHCP server di Mikrotik begitu. Kemudian dia punya dua range pool IP begitu. Yang pertama adalah IP range-nya itu 6.2, kemudian 6.2 sampai dengan 6.6, kemudian yang berikutnya adalah range-nya 7.2 sampai dengan 7.6 begitu. Nah, ini bisa dipakai untuk skenario ketika DHCP server di tempat kita itu mau penuh IP yang akan disewakan, sedangkan pertumbuhan kliennya itu pesat sehingga perlu mengalokasikan IP pool tambahan untuk di DHCP server interface tersebut begitu. Nah, ini untuk skenario yang untuk sebagai demo saja ini jadi pakai slashnya slash 29 begitu. Ini ya. Kalau sesuai dengan lebih kalkulator itu 6.1 slashnya subnettingnya 29 maka akan dapat jumlah hostnya itu ada 6 begitu. Sekedar untuk uji coba saja. Itu diterapkan untuk IP yang 6.1 maupun IP 7.1 begitu. Jadi ini config-nya config standar lah, config standar cuma IP address, kemudian firewall sama untuk internet menggunakan DHCP client begitu. Ada di interface Ether 1. Ini RB RB750 GR3. Router OS-nya sudah menggunakan versi 7 begitu. Nah, kemudian kan setting DHCP server nih seperti biasa. DHCP servernya itu menggunakan menu DHCP setup kemarin buatnya begitu. Nah, ini itu ada di kemudian Ether 5 itu dipasangkan dua buah interface kawan-kawan. Jadi 61 dan juga 7.1. 61 ini adalah IP yang awalnya didistribusikan ke user, kemudian 7.1 itu adalah tambahannya. Nah, sedangkan untuk yang 7.1 itu yang perlu config yang ditambahkan itu cuma dua ya. Jadi poolnya kan buat pool baru sendiri, kemudian kan buat pool sendiri 7.2 sampai dengan 7.6 karena IP-nya kan /29. Kemudian yang satunya lagi adalah di DHCP server itu ada network begitu. Jadi untuk IP yang 7.0/29 nanti gateway-nya menggunakan gateway router 750 GR3 ini. Kemudian seperti biasa IP DNS dinyalakan lah, IP DNS dinyalakan sehingga bisa naik ke internet begitu. Ini oke, bisa reply. Nah, kemudian ini di komputer itu monitoring real time untuk ping-nya begitu. Ini ping ke Google begitu. Nah, sekarang untuk melakukan uji coba begitu. Untuk uji cobanya saat ini kan ada IP ini, IP yang komputer yang saya pakai untuk melakukan perekaman begitu. Nah, kemudian akan saya lakukan penggantian MAC address sehingga nanti akan dapat alokasi IP address yang baru terus begitu. Sehingga hingga akhirnya nanti slot 6 berapa ini? 2 3 4 5 6 slot 5 IP yang ada di jaringannya 6.1 itu akan penuh. Nah, terus kemudian nanti dia akan dikasihkan IP 7 titik 7 titik sekian begitu ketika
ketika pool yang di DHCP pool, oh ya ini menu yang apa berikutnya. Ketika pool di DHCP underscore pool 0 itu habis, maka dia akan exportnya kemana? Exportnya adalah ke DHCP pool 1 begitu. Oke, langsung saja. Dengan praktek sawah akan lebih mudah. Kemudian ini langsung saya klik random. Kemudian change now. Oke, putus total. Oke, sudah dapat ya. Make sudah berubah. Oke. Nah, ini langsung muncul yang baru ya. Ini 3 jam ya. Nah, ini saya ping. Ini jalan lagi. Ini masih dapat 6, masih dapat IP 6 langsung. Saya rubah lagi. Oke, putus. Oke, biar dia connect sendiri. Oke, udah dapat 3. Oke. Ya, dapat 4. Satu lagi ya. Karena IP-nya cuma 5 begitu. Nah, ini sudah ya, sudah terisi semua ya. Untuk pool yang 6.2 itu kan 6.2 sampai dengan 6.6. Nah, ini kan sudah terpakai semua. Terus kemudian apa yang terjadi ketika ada request baru dari klien yang baru dengan beda MAC address-nya? Oke, saya dapat IP 7.4 gitu. Bisa dilihat. Nah, saya dapat IP 7.4 begitu. Jadi ya seperti ini. Ketika poolnya habis, maka dia akan lari ke pool yang sudah disetting sebelumnya. Ini 7 titik sekian. Nah, perlu dicatat kawan-kawan. Jadi karena pool ini nantinya akan dipakai sebagai untuk IP yang dikasihkan ke komputer atau ke laptop ataupun ke HP. Ini saya coba internetnya. Oke, masih jalan. Itu maka dia tetap di satu interface yang sama, karena di interface tersebut itu juga perlu disetting IP yang cocok dengan pool yang baru begitu, agar nantinya klien menghubungi itu tetap dapat IP-nya begitu. tetap dapat IP-nya itu tetap tersambung. Jadi komputer saya ketika dia mendapatkan alamat IP 7.4 itu dia juga tersambung ke gateway 7.1 karena interface-nya itu diletakkan di ether yang sama. Nah, begitu kan. Jadi jangan sampai membuatnya itu cuma membuat poolnya saja tapi tidak membuat IP address yang ada di interface yang sama begitu. Nah, kemudian saya coba lagi untuk mengganti MAC address ya. Nah, seharusnya akan dapat IP 7 titik sekian begitu. Nah, iya kan. Dapat IP 7 titik sekian. Ini ya percobaannya sebenarnya selesai sampai di sini kan udah cukup. Cuma ini untuk lalu terus nanti apa yang terjadi ketika semua IP terpakai begitu. Sekedar untuk menjawab apa namanya, rasa pengen tahu begitu. Sekalian praktek, sekalian membuat videonya. Oke, masih ada. Oke, ini maka ini yang terakhir ini kan. Ini yang keempat, terus ini dapat keempat ya kan. Ini IP yang keempat ya. Terus IP 7 yang terakhir saya seharusnya dapat IP 7.5.
Ya, dapat 7.5 ya. Ini coba saya IP config. Oke, yang dapat IP 7.5. Nah, seperti ini maka alokasinya akan habis baik di pool 0, di ACP pool 0 maupun di ACP pool 1. Nah, terus sekarang saya ganti MAC address. Oke, apa yang terjadi kawan-kawan? Saya juga nggak tahu nih. Ya, putus kawan-kawan. Saya nggak dapat IP, nggak dapat IP. Kan saya dapat IP berapa ini? Oh, saya nggak dapat IP kan? Nah ini, nih, tuh, nih IP config. Ntar saya sini jangan screen. Nah ini saya nggak dapat IP ini, nggak dapat IP karena IP yang mau disewakan dari mikrotiknya habis ya. Oke, habis. Ini saya bisa tersambung ke mikrotik karena remote by MAC address begitu. Oke, sekian kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Like dan juga subscribe. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.